Leader saya ketepatan sudah almarhum. Leader saya sudah meninggal. Oke. Leader saya join di Prudential tahun 1999. Saya join tahun 2000. Ya. Oke. Nah, tahun 2008 leader saya sakit. Ya, leader saya itu orang yang tangguh banget loh. Bener-bener tangguh. Kalau gue mau kasih tau sama kalian, dia kalau bisa dikasih gelar macan betina, betul-betul macan betina, teman-teman. Gak ada takutnya. Gue benar-benar lihat dia bagaimana prospek dia bawa saya prospek. Waktu dulu istilah JFW, sekarang joint visit. Gue lihat dia sampai geleng kepala. Masuk ke satu toko di daerah Jalan Asia. Dia masuk, dia deketin tukang parkir. Bang, sorry ya, ini toko ini si Alim namanya kan. Ini teman SMA gue lupa namanya, gue malu. Bener gak ya ini tokonya si Alim? Enggak, ini bukan si Alim, Budi Hartanto katanya. Itu ya, sorry om salah. Itu dia catat, toko ini namanya Budi Hartanto. Dia gitu dan seterusnya. Besoknya dia bawa saya pergi. Langsung dia lihat asal Kobudi ya, enggak Budi, Kobudi, sorry. Langsung dia prospek bosnya si Kobudi. Abis itu dia memperkenalkan nama, itu hebat loh. Habis itu masuk ke satu perumahan, dia bawa saya ke Cemara Asri. Habis itu orang lagi bersih-bersih kolam ikan lagi ini. Kok ini si Alim ya Juyo? Ini adalah rumah Alim nggak ya? Dia bilang. Padahal bukan. Oh ya bikin Kak Koko pun SMA. Enggak, maksudnya enggak ada sama Koko juga boleh lah. Sambil orang nyuci kolam ikan, sambil dia ngomong nggak peduli. Tapi tahu apa yang terjadi? Closing di depan mata gua. Dalam hati gua, gini rupanya ya. Mentalnya luar biasa. Hebat luar biasa leader gua. Dia join di Prudential 9 tahun. 9 tahun after itu sakit. Leader gua bukan cancer. Banyak orang bilang cancer. Leader gua kena motornya orang bisnis. Penyakit saraf. Pelan-pelan lumpuh, teman-teman. Mulai dari atas sampai ke bawah. Pernafasan lumpuh, pergerakan lumpuh sampai semua. Dia orang yang tangguh. Dia masih bisa loh, ngerti. Masih itu hanya WhatsApp, dia kasih tahu ngurusin anaknya, kasih tahu apa. Habis itu 2017, 9 tahun ya, 2017, 9 tahun kemudian leader gua meninggal dunia. Tapi luar biasa, begitu dia meninggal dunia, tahu nggak teman-teman, income yang diterima oleh anaknya masih kuliah kedokteran waktu itu, namanya Cora Angela. Ya, income yang diterima oleh anaknya kurang lebih 400 juta, 500 juta lah sebulan, 400 sampai 500 juta sebulannya. Saya cuma mau teman-teman coba jawab pertanyaan saya. Tolong kasih tahu ke saya, di mana Anda bisa kerja, di bisnis apa yang bisa Anda lakukan. Anda benar-benar kerjakan 9 tahun. After itu Anda nggak pernah kerjain lagi, Anda sentuh pun tidak. Leader saya begitu sakit ke kantor sekalipun nggak. Terakhirnya di rumahnya seperti ICU, persis seperti ICU rumahnya. Pakai ventilator dan lain-lain, nggak bisa gerak. Ya, di sini. After itu udah nggak dikerjain, tapi begitu dia nggak ada, tetap ngasihin duit. Kalau hari ini kita jadi karyawan, begitu sakit apa yang terjadi? Boro-boro nggak usah sampai 9 tahun. Mungkin 3, 5, 6 bulan pertama udah keluar surat cinta. Terima kasih atas pengabdian Anda. Paling tinggi pun pesangon Anda 9 bulan kali atau 12 bulan gaji. Itu pun kalau bos lu baik. Benar nggak teman-teman? Kalau hari ini kita berbisnis, teman-teman, tanpa kehadiran kita, tanpa kita awasi, kira-kira hasilnya sama nggak? Kalau bisnis Anda nggak punya sistem mungkin mending. Kalau nggak punya sistem bisa amsyong, teman-teman. Tapi ini luar biasa. Dan satu hal, teman-teman perlu ketahui, ini tidak berakhir di sini aja. Tidak berakhir di sini loh teman-teman. Anda perlu tahu, tahun 2024 di Januari saya undang suaminya, Dr. Jamil Kartarino, ngisi di tempat saya. Saya minta lu harus inspirasi orang-orang. Dia cuma bilang seperti ini teman-teman. Dr. Sufina udah gak ada, tapi perahunya tetap berlabuh terus. Dan hari ini warisan yang ditinggalkan untuk anaknya bertambah. Lu tahu nggak teman-teman, PPH-nya dia begitu dibukain, PPH 21 dia konvensional tambah syariah, total 3M lebih, dia kasih 7 berbulan-bulan teman-teman. Luar biasa nggak teman-teman?
bisnisnya tetap jalan. Coba saya mau tanya teman-teman, lu kerja di mana bisa seperti ini? Mohon maaf, ada orang kerja udah puluhan tahun, boro-boro income sepetel. Ini cuma kerja 9 tahun, habis itu nggak pernah dikerjain, habis itu sakit, habis itu meninggal generasi berikutnya. Banyak orang di luar sana hanya menghasilkan income, hanya sampai di level generasi dia, nggak sampai ke level generasi berikutnya. Tapi hari ini bagi kita orang yang smart, kalau mumpung kita masih punya tenaga, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih bisa bekerja, kenapa nggak mencari sebuah pekerjaan yang bisa menghasilkan income sampai ke level generasi berikutnya? Salah satunya itu ada di Prudential, terbukti teman-teman.